Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ISNU, selamat datang di ISNU Podcast, sebuah program yang diinisiasi oleh pimpinan cabang ISNU Kota Kediri. Ruang dialog intelektual yang membahas tentang berbagai isu-isu aktual dengan perspektif keilmuan dan juga keislaman. Perkenalkan, nama saya Amelia Fayaza yang akan menemani pada episode kali ini. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan juga berbagai tantangan global seperti krisis pangan dan juga perubahan iklim, kita seringkali menyadari bahwa kesehatan hewan itu juga memiliki peran yang sangat besar dalam ketahanan pangan nasional. Nah, di episode kali ini kita akan membahas ya beberapa pentingnya kesehatan hewan dalam menjamin ketersediaan pangan serta tantangan dan solusi ke depan. Untuk sekarang telah hadir bersama kita yaitu Bapak Dr. Hewan Pujiono, PST MAGR. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini ya Kediri agak hujan-hujan ini kayaknya. Iya gitu, saya perjalanan ke sini juga panas gitu Bapak. Iya, Bapak mau tanya boleh nggak kalau PST MAGR ini apa sih Pak? Kalau dari gelar, ini kan saya dokter hewan. Iya. PST itu gelar madrasah. Jadi Oh gitu. madrasah pertanian santri. Jadi nanti ada mata kuliahnya tentang pertanian, tentang ayat-ayat pertanian. Itu terus wisuda dapat gelar PST. PST itu singkatan dari pembudidaya satu. Kalau MAGR gelar resmi S2, Magister Agribisnis. Mungkin itu sekedar informasi. Wah, keren ya Bapak ya. Iya. Oke Bapak, langsung aja ke pertanyaannya. Oke, siap. Bisa diceritakan sedikit nih tentang latar belakang Bapak di bidang kesehatan hewan? Kalau kita bicara kesehatan hewan, ini kan kaitannya dengan kesehatan umum sebenarnya ya. Jadi kalau kita belajar dari salah satu kitab mungkin ta'alim ya, itu kan ada dua kewajiban yang kita pelajari, ilmu fikih dan ilmu tib. Tib itu kesehatan ya, termasuk di dalamnya kesehatan manusia dan kesehatan hewan. Nah, kesehatan hewan itu nanti ada di sana namanya kesehatan masyarakat veteriner. Kalau saya dokter hewan itu veteriner itu yang berkaitan dengan hewan dan manusia. Nah, ini kaitannya kalau di hewan dan manusia nanti lebih banyak atau lebih berhubungan erat di bagian pangan. Nah, itu paling banyak. Nanti bagian makanan itu paling banyak. Kira-kira itu kalau dengan kesehatan hewan secara umum. Oh gitu, oke. Apa sih yang membuat Bapak tertarik dalam bidang ini? Begini ya, kalau kita latar belakang, jadi karena kita ini tadi mengatakan religius juga atau agama dan ilmiah, Iya. ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Oh gitu Nah, ya. Kita berdasar pada Al-Quran. Ya, kita pakai salah satu ayat Al-Quraisy misal, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nah, ini sederhana, tapi ini menjadi dasar utama kehidupan. Karena di situ makan itu sebagai membuat rasa aman dan menghilangkan lapar. Siapa yang membuat? Dari Gusti Allah lah kalau kita Muslim. Nah, makanan itu menjadi utama. Kenapa disebut di dalam Al-Quran? Berarti itu penting. Ya, makan itu penting. Nah, karena makan itu penting, kaitannya kalau makan nanti bisa bahan makannya. Kalau sekarang harus diterjemahkan ke bidang ilmu kan menjadi banyak. Ada yang makanan nabati, yang dari tumbuhan, ada rush dari padi-padian, ada dari yang hewani. Nah, saya ini bagian hewani. Hewani itu paling banyak nanti menghasilkan protein. Nah, namanya protein hewani. Kalau kita hubungkan dengan negara kita ini adalah negara agraris yang punya potensi sangat besar. Bahkan nanti kalau di judulnya kan berkaitan dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu nanti masuk ke ketahanan negara juga gitu. Karena kaitannya dengan kehidupan dari seluruh rakyat yang ada di dunia. Bahkan seluruh makhluk sebenarnya makan itu. Jadi dasarnya seperti itu. Makhluk
yang kalau kita melaksanakan atau mengamalkan ilmu yang amaliyah tadi, mengamalkan satu ayat ini berarti kita sudah mengamalkan Al-Quran. Kalau sudah mengamalkan Al-Quran, segala sesuatu yang berkaitan dengan makan, segala sesuatu yang berkaitan kalau kita khususnya di peternakan, itu bernilai ibadah atau bernilai pahala atau ibadah lah gitu. Jadi kita ngurus kambing, ngurus sapi, ngurus ternak ayam, ngurus ternak-ternak yang lain, ada kerbau, bahkan mengurus yang hewan bukan ternak, hewan liar misalnya. Itu kalau diniati mengamalkan tadi itu saling berkaitan, itu nilainya sudah ibadah. Nah, ini yang membedakan mungkin dengan peternak lain. Karena ini kita belajar dari ISNU, Ikatan Sarjana NU yang sudah sekian lama berkecimpung di bidang kesehatan hewan. Terus kita juga berdalil agama, religi lah saya ngomongnya, religi. Itu dengan mendasari itu kita melakukan aktivitas dari A sampai Z tentang peternakan, ini sudah bernilai ibadah. Kalau kita tingkatkan lagi, bahkan nanti berkaitan dengan salah satu dari rukun Islam. Misalnya zakat. Nah, kambing juga ada nisabnya. Iya, betul. Termasuk sapi dan seluruh peternakan. Terus juga berkaitan dengan hukum fikih lain. Ada sapi, ada kambing, ada onta, ada kuda. Itu masing-masing punya berkaitan dengan peternakan. Tapi kalau dikaitkan dengan ibadah yang lain, misalnya zakat. Masing-masing ini kena nisab zakat. Ya, masing-masing hewan ini. Kemudian kalau dikaitkan dengan ibadah yang setiap tahun kita adakan, namanya Idul Kurban. Nah, ibadah kurban. Ibadah kurban itu kan yang pakai hewan, sehingga namanya hewan kurban. Nah, itu pasti berkaitan dengan itu. Kemudian satu lagi yang ini mungkin agak spesifik. Agak spesifik itu kaitannya dengan akikoh. Nah, ini kalau di hukum Islam kan nanti dibahas nanti biar pakarnya. Tapi saya sebagai penyedia hewan ini cukup bangga. Jadi ngopeni atau memelihara wedhus. Nah, wedhus ini pengertiannya dua kalau di kita. Ada kambing, ada domba. Oh iya, nah, betul. gitu saya sebut aja wedhus gitu ya. Iya. Ada kambing, ada domba. Nah, ini kalau yang kurban tadi bisa beberapa jenis hewan, khusus akikoh. Pakai ayam boleh enggak akikoh itu? Pakai kuda boleh enggak? Pakai sapi boleh enggak walaupun besar? Nah, ini enggak tahu kenapa harus di situ hewannya domba atau kambing. Atau kambing atau wedhus saya sebut. Kalau di Jawa sini wedhus itu dua itu tadi. Nah, ini spesifik. Artinya apa? Kita sebagai khususnya orang Kediri itu harus bangga. Ya, kalau saya lihat di kambing ini ya. Di salah satu candi kita di Tegowangi itu ada artefak kambing di sana. Berarti kambing itu sesuatu di zaman Majapahit. Nah, itu dibangun zaman 1400-an. Itu sudah ada artefaknya, gambar kambingnya. Berarti kambing ini punya posisi tertentu di zaman itu dan sampai sekarang masih punya posisi. Tadi jadi hewan yang sah untuk akikoh. Tidak bisa digantikan hewan lain. Masalahnya, kambing dijadikan kambing hitam. Penyebab apa? Darah tinggi. Nah, itu masalah. Makanya ini kita sebagai ilmuwan lah ya, ilmuwan ini meneliti supaya kambing ini kembali kepada jalurnya yang benar. Ya. Jadi kambing itu sudah nilainya ada sunahnya, ada bahkan hampir wajib kalau dia nazar gitu ya. Motong kambing bisa nazar itu bisa wajib. Nah, dari sekian banyak kategori kita mulai dasarnya kita melakukan memelihara ternak dalam hal ini ya kesehatan hewannya itu ada nilai religiusnya atau nilai ibadahnya. Ya tentu saja nanti kalau dikelola profesional ada untungnya, ini pahala dunia dan juga ada pahala akhirat. Nah gitu kira-kira kalau dari segi latar belakangnya. Gitu. Oke Bapak,
terkait ini masyarakat itu apakah sudah cukup aware tentang hal-hal seperti ini? Begini ya, kalau kita ngomong nih masyarakat, itu sebenarnya masyarakat kita, terutama di Kediri ya, itu sebenarnya sudah mengenal peternakan sejak dulu, sejak zaman dulu. Iya, betul. Bahkan kita punya salah satu kambing khas di Kediri. Oh, ada Bapak? Ada, ya Nusantara lah. Itu namanya kambing kacang, itu khas Nusantara. Apa Bapak bedanya sama kambing-kambing Kambingnya biasa? kecil, ya kambingnya kecil. Ya itu kalau dari segi daging lebih enak, Oh gitu. lebih apa namanya? Apa, lebih juicy lembut gitu ya? Lebih lembut, lebih juicy, lebih merah. Lebih merah. Ya dibudidayakan juga lebih reden itu gampang manak, gampang beranak. Iya, iya. Terus yang ketiga yang dia sudah mempunyai karakteristik gennya dia dengan gen orang yang di sini sudah cocok karena udah sejak dulu kala. Itu misalnya ya, misalnya. Nah, tapi masyarakat kita karena ada banyak teknologi juga yang baru itu mengenal kambing-kambing lain atau hewan-hewan lain. Kalau sapi ada sapi limusin, ada sapi simental yang baru itu mungkin tahun 80-an mulai masuk. Nah, sapi-sapi itu merubah persepsi masyarakat. Sehingga lama-kelamaan kita ini jati diri peternakannya hilang. Artinya apa tuh produk khasmu? Dipikir apa ya? Jadi malah tanya gitu. Padahal kita pernah punya tadi seperti di Candi Tegowangi atau Candi Surawono di Pare sana. Nah itu kan ada artefaknya. Berarti dulunya itu pernah tren. Kalau kita kembali ke zaman Mojopahit, Majapahit itu mungkin kalau ada yang literatur pasukannya itu ribuan. Tentaranya kuat-kuat. Kalau tentaranya kuat kan setiap hari harus makan. Makannya apa? Yang paling bagus ya protein tinggi biar daya tahannya kuat. Proteinnya dari mana? Nah itu saya belum tahu spesifiknya. Mungkin dari tadi itu salah satunya produk kambing. Karena kalau sapi kayaknya tidak mungkin dimakan zaman itu. Karena kalau zaman sapi kan mungkin masih disembah ya mungkin mungkin ya. Belum tahu. Tapi kalau lihat budayanya zaman itu mungkin tidak makan sapi. Nah, satu-satunya yang mungkin dimakan adalah menjangan. Menjangan atau paling gampang sekarang yang cocok tadi itu ya kambing itu, kambing kacang itu mirip menjangan. Menjangan itu kayak rusa. Ya, itu masih satu jenis ya. Ya, walaupun spesiesnya berbeda. Nah, itu cukup sebagai budaya bangsa kita khususnya di Kediri. Nah, masyarakat kita ini pengennya sekarang yang instan. Jadi pengen yang cepat gede, cepat gemuk, cepat laku. Tapi saat dikaitkan dengan tadi itu yang namanya ketahanan pangan untuk ketahanan nasional, kalau kita kaitkan dengan ketahanan pangan berarti makanan yang kita makan itu harus membuat daya tahan tubuh kita kuat. Daya tahan tubuh kuat artinya orangnya sehat. Iya, betul. Bahan makannya tidak menyebabkan penyakit. Betul. Supaya tidak menyebabkan penyakit, gennya dari makanan yang kita makan dan gen yang ada di tubuh kita matching atau cocok. Kalau cocok, ya tubuh kita akan sehat. Kalau kita flashback ke belakang zamannya Mojopahit misalnya, berarti pasukannya hebat-hebat ya. Berarti makannya sesuatu yang membuat dia kuat. Betul. Gitu. Nah mungkin sekarang ya, karena itu contoh. Ini ada sapi dari Australia, atau dari Jepang, atau dari Eropa. Belgian Blue dari Belgian, atau dari Australia yang 4 musim. Secara genetik sapi itu berkembang di 4 musim. Terus dibawa ke sini, berubah menjadi 2 musim. Gennya kurang cocok aslinya. Terus menyesuaikan, terus dimakan ke manusia. Makanannya yang dimakan manusia, gen kita mungkin kalau mengonsumsi sapi yang gennya tidak cocok tadi, bisa kurang cocok. Sehingga mungkin saja menyebabkan, ya saya belum tahu nih, belum penelitian sampai ke situ. Tapi ya, secara genetik pasti ada. Dan nanti ada mutasi genetik, ada apa, dan sebagainya. Termasuk beberapa penyakit. Nanti yang di Indonesia sebenarnya tidak ada, bisa lewat itu gen itu.
Itu berapa penyakit. Ini pandangan masyarakat kita ini pengennya instan. Kalau tidak salah nggih, kita itu tahun 74 itu masih tercatat ada ekspor ternak sapi kalau tidak salah. Setelah 74 tahun 1974 sampai sekarang ini impor terus gitu. Artinya apa? Produk sapi kita itu habis terus kita mendatangkan sampai belum bisa mengeluarkan lagi. Artinya kan kurang jumlahnya kalau secara umum. Ini gitu. Jadi masyarakat itu kalau dari wearnya itu ya bahkan mencari peternak baru itu ya agak sulit. Peternak itu sudah sepuh-sepuh lah peternak itu. Cah nom-nom itu kurang bergengsi. Padahal keren gitu. Nanti kalau berdasar pada agama tadi, nilainya sudah ibadah, teknologinya kita siapkan. Nanti saya juga salah satu peneliti ini, yaitu meneliti di kambing itu. Nah itu teknologinya ada, terus nanti pemasarannya juga daging yang berkualitas, nilainya daging akan tinggi. Nah ini akan menarik. Ya. Jadi misalnya contohnya kalau ternak kambing atau ternak sapi tidak ada baunya, tidak ngarit setiap hari. Terus kemudian harganya nanti stabil karena dia punya produk tertentu. Kayak sapi itu ada namanya Wagyu, sapi Kobe itu. Nah itu harganya 1 kilo bisa 5 juta dagingnya. Bagaimana bisa membuat kambing itu seperti itu? Nah ini masih riset. Mudah-mudahan nanti beberapa tahun lagi ya ada hasilnya. Iya, amin. Gitu. Lalu apakah ada langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat terkait hal ini? Ya jelas ada ya. Kalau pemerintah itu kan sebagai kebijakan, regulasi, regulator sebagai yang mengarahkan ya. Jadi yang mengarahkan punya kebijakan. Jadi dari mulai tingkat yang paling rendah peternak, kemudian diorganisasi secara kabupaten kota, kemudian satu provinsi, kemudian secara nasional itu punya target-target. Nah, targetnya yaitu masing-masing nanti ada presiden punya. Nah, misalnya kayak sekarang ini kalau di bidang pertanian itu bersuasembada pangan. Sekarang yang tahun 2025 itu sudah padi. Sudah lebih dari 3 juta ton itu lebihnya. Jadi sudah swasembada. Kemudian tahun ini mungkin jagung dan beberapa tahun lagi ternak. Walaupun belum tercapai gitu, tapi sudah ada program ke sana. Nah, kalau di tingkat masyarakat ini adalah penataan niat tadi. Jadi niatnya ditata lagi. Kalau saya ini mempunyai panduan. Jadi untuk peternakan itu punya 5. Saya sebut sebagai 5 rukun ternak. Yang pertama itu niat, yang kedua itu pakan, ini yang ketiga itu kandang, yang keempat baru hewannya apa yang mau diternak, yang kelima tertib. Nah ini 5 rukun ternak. Nanti ini penjelasannya panjang ini. Jadi 5 rukun ternak ini yang diniati dulu. Niatnya adalah ibadah. Dimanajemen secara profesional, nanti mendapatkan hasil dunia, ya berupa uang, kekayaan, jumlah peternak, populasi dan sebagainya. Dan juga ada nilai ibadahnya. Karena di sana nanti setelah ternaknya tertentu, misalnya kambing 40 ekor, kan sudah kewajiban mengeluarkan 1 ekor. 1 ekor zakat, udah nilai ibadah. Dan seterusnya nanti kalau diuraikan. Nah, itu di tingkat masyarakat. Dan juga di masyarakat itu nanti dibagi sebagai peternak, sebagai pelaku usaha peternakan, sebagai usaha di industri peternakan, kemudian di industri pasca panen. Pasca panen itu termasuk produk dagingnya, bakso dan sebagainya, turunannya. Kemudian produk makanan-makanan lain yang berasal dari daging, susu, dan telur. Ternakan itu sebenarnya produknya 3 itu. Daging, susu, dan telur. Semuanya ini potensi protein. Selain yang non-pangan, misalnya kulit, bulu yang untuk kursi, untuk jaket, untuk itu non-pangan. Tapi itu juga saling berkaitan. Nah, produk-produk ini ada end produknya, jadi pasca panennya. Jadi mulai dari yang farm
di atas meja makanan dan atau on farm-nya itu, kemudian yang pasca panennya, produk-produk lainnya tadi. Ini saling berkaitan. Kalau kita kaitkan dengan ketahanan pangan, berarti yang di atas meja. Di atas meja ya berarti dalam bentuk makanan. Variasinya sangat banyak. Nanti bisa makanan ini, makanan itu. Yang bahannya ya sebenarnya cuma 3 ini. Nah, di pemerintah itu sudah mempunyai regulasi namanya nomor kontrol veteriner, NKV. Kalau di MUI ya sertifikat halalnya MUI. Oh gitu ya. Tapi kalau NKV itu ngontrol peternakan ini sudah sesuai atau belum dengan teknik peternakan, prosedur ya prosedur Bapak. ya. Bahkan kalau NKV itu babi juga tetap diberi NKV. Jadi cara memelihara babi itu seperti apa, itu sesuai enggak. Jadi bukan kehalalan, tapi kalau MUI itu kehalalan, ya enggak mungkin babi diberi. Gitu. Iya betul. Itu kalau MUI. Nanti kalau ada yang ISO misalnya, ada BPOM dan sebagainya, ini tentang kaitannya dengan ini. Tapi kalau produk peternakan ini penjamin mutunya namanya nomor kontrol veteriner, ini pemerintah yang bertugas untuk itu. Nah, lainnya di masyarakat ini di bidang pendidikan. Nah, pendidikan, nah ini tugasnya ulama, tugasnya pendakwah, tugasnya para kiai sebenarnya. Di dalam Al-Quran seperti tadi sudah ada ayat tadi itu. Cuman tidak banyak kiai, tidak banyak mubaligh yang membahas itu. Membahas, mungkin nggak bisa ternaknya, ya, jadi tidak pernah dibahas. Sehingga ini masyarakat itu kalau ternak itu langsung dibebani zakat. Orang diwarai ternak piye tahu-tahu tarik zakat. Nah ini kan rodok masalah gitu. Bagaimana nanti ulamanya, kiainya pas saat bahas alladzi at'amahum min ju'i atau ayat lain masih banyak itu Al-An'am, An-Nahl, termasuk Al-Baqarah. Misalnya itu membahas-bahas itu juga nanti diberikan juga materi tentang teknik peternakannya, cara teknologinya, kemudian kalau kita ada sebutan kesehatan atau kesejahteraan hewan atau keserawan. Karena memelihara hewan harus sejahtera. Sejahtera, Nah, sejahteranya hewan itu seperti apa? Tidak boleh takut. Makan minumnya harus tercukupi. Perilaku alaminya tersampaikan. Kemudian dia tidak boleh kena terik matahari misalnya. Itu juga nggak sih Bapak? Nggak boleh stres hewan stres, itu ya. Termasuk itu karena stres karena makan dan sebagainya itu. Nah stres itu juga berpengaruh terhadap kualitas daging kalau diteliti. Nah ini kaitannya dengan tadi yang pemerintah, masyarakat saya bagi tadi di pihak yang pendidikan dalam artian ini ulama, kiai, dan masyarakat umumnya niatnya sudah dibenarkan. Kira-kira. Nanti bisa diperpanjang lagi kalau kita pertemuan berikutnya. Oke, betul. Episode yang lain episode ya. lainnya. Betul. Lalu bagaimana perspektif Islam dalam memperlakukan hewan terkait kehidupan keberlanjutan gitu? Begini, kalau agama itu sudah sangat mengatur ya. Sangat mengatur. Misalnya memotong hewan itu sebaiknya dipotong yang jantan. Oh iya. Ya, sembelih ya Bapak. Sembelih memotong dengan ihsan atau dengan cara yang paling baik. Tidak boleh pakai digepok misalnya, atau dipotong alat motongnya tidak tajam, itu tidak boleh. Kemudian dengan dibacakan lafaz tertentu karena dia punya frekuensi hewan itu. Kita juga punya frekuensi dengan dibacakan Bismillahirrahmanirrahim misalnya, Allahu Akbar. Dia tenang karena dia juga pasrah gitu, sehingga dari membunuh saja seperti itu, apalagi yang masih hidup. Kalau masih hidup ya jelas makanannya dipelihara, termasuk misalnya pada kisahnya Nabi kapalnya Nabi Nuh ya, itu kan ada hewan-hewan di dalam perahunya itu, dalam perahunya. Nah di dalam perahunya ada hewan. Kan nggak mungkin dibiarkan. Ada beberapa teori sih memang. Ada yang ditidurkan hewannya,
Kayaknya nggak mungkin juga kalau waktunya lama. Ya mungkin bagi Nabi, tapi bagi ilmu pengetahuan piye caranya itu dibius terlalu lama nggak bisa Iya, bius itu. betul. Yang kedua hanya jumlahnya dibatasi, tapi kan dia perlu makan. Kan kalau jumlahnya misalnya 1 tahun, ada yang mengatakan itu 1 tahun 2 bulan 27 hari di dalam kapal itu kan berarti lama. Iya. Sekian pasang, itu di sana ada perlakuan-perlakuan, berarti kalau di dalam sana ada sekian pasang, ada mekanisme itu yang memelihara sampai bisa bertahan hidup. Kemudian kalau kita bicara semut ya, di pasukannya Sulaiman itu, pada saat Nabi Sulaiman itu mendekati semut, stop. Nabi Sulaiman harus lewat. Nah, Nabi Sulaiman yang bisa merasakan atau bisa bahasanya semut, langsung paham. Semut saja tidak boleh diinjak. Gitu loh. Padahal itu kecil belum tentu keinjak, gepeng ya. Ya itu tidak boleh, harus diperlakukan sebaik-baiknya walaupun hanya semut. Bahkan kalau di cerita lain, semutnya yang Nabi Sulaiman itu akhirnya berterima kasih, merayap ke atas, terus memberikan hadiah gula itu. Saking dia ada hubungan. Artinya apa? Antara manusia dan hewan ini sangat hubungannya sangat erat, punya frekuensi yang hampir mirip. Ya. Kalau kambing misalnya frekuensinya itu sekitar 67 Hz. Ya. Jadi kalau manusia kan agak panjang ya, agak pendengarannya aja 20 ya. 20 sampai 22.000 ya. Nah, itu hanya frekuensi dan modulasi. Nah, itu nanti saling menyesuaikan. Makanya hewan itu bisa dijinakkan kalau orangnya tenang. Misalnya menghadapi anjing misalnya. Iya. Itu kalau mbah kita kan ngajarkan kalau anjing ngejar sampai duduk tenang, itu anjingnya malah balik. Itu karena frekuensi kita, detak jantung kita terbaca oleh detak jantung dia melalui frekuensi. Ya, jadi itu salah satu religiusnya hubungan antara manusia dan hewan. Kalau di farm, kemudian di peternakan, atau yang ngopeni 1-2 ekor, itu dengan kasih sayang, saya nyebutnya ini sebagai kasih sayang, ya Rahman, Rahim itu ya di situ. Tidak hanya kepada manusia, juga hewan piaraan kita. Contohnya begini, sapi atau kambing makan, itu kan makan terus dibawa dimakan gini terus jatuh. Kalau sudah keinjak, tidak mau makan. Tapi karena Cina punya kasih sayang, diambil, dikasihkan, itu masih mau. Iya. Semakin begitu hubungannya, dengan ketenangan yang saya sebut konservator, pemelihara hewan, itu ada hubungan batin. Hewannya tenang, produksi hormonnya nanti juga tenang, tidak ada hormon stres tadi. Nah, itu hewannya juga semakin cepat berkembang. Berkembang dalam artian berat badannya gemuk atau reproduksinya bagus. Ini kategorinya. Jadi sangat erat kalau hubungannya. Kalau dikaitkan dengan makanan tadi ada Al-Baqarah misalnya. Al-Baqarah itu cerita tentang sapi yang warnanya masih muda, belum pernah beranak atau beranak sekali ya. Itu terus warnanya merah muda dan seterusnya itu. Nah, itu memang kalau dari kategori makanan, ya itu makanan paling enak. Seperti Wagyu itu ya kategorinya seperti itu yang dimakan. Jangan makan daging yang tua. Sapi tua ya lebih enak yang muda. Yang muda, iya. Tapi kalau kita di Jawa, di Indonesia, di Kediri sini, ya pokoknya dimasak enak ya malah enak kabeh gitu. Tergantung masakan ya Bapak ya. Tergantung masakan. Sebenarnya kalau lebih teliti itu ada nanti psoas mayor, psoas minor, ada sirloin dan sebagainya pembagiannya. Itu masing-masing beda. Yang punggung itu lebih enak. Daging-daging tertentu yang di situ. Lemak-lemaknya juga ya Bapak? Lemaknya itu ada 2. Ada lemak subkutan yang kulit itu di bawah kulit yang putih. Kalau di kulitnya dibuka ada lemak putih. Nah itu yang beresiko penyebab kolesterol. Nah itu lemak jahat, lemak jenuh itu. Kemudian ada lemak yang di dalam daging merah. Daging merah tanpa luar sudah dikeluarkan. Dan daging merah kita potong ada putih-putih garis-garis itu. Nah itu namanya
Ya marblingnya itu. Lemak interstitial cell. Jadi lemak di dalam jaringan selnya itu yang paling enak. Paling baik berarti, lemak Paling baik bagus. ya. Lemak baik. Iya. Itu kalau dimakan itu tidak menyebabkan kolesterol. Makanya daging wagyu mahal karena itunya anehnya ada persentasenya. Ada A1, A2, A3, sekarang katanya sudah ada yang A6. Ya, 6 itu mungkin sekitar 20%, mungkin hampir 15-20%. Itu dagingnya lebih enak. Kalau lemaknya banyak, kalau kita buat sate kan sekitar 5 menit manggang itu. Nah itu cukup 30 detik sudah mateng. Nanti terus juicy sudah keluar cairannya. Enak banget katanya, saya juga belum lihat. Tapi saya pernah nyoba yang nggak sampai seperti itu enak. Apalagi yang seperti itu kira-kira begitu. Makanya harganya mahal. Oke, Bapak, ini sudah di penghujung acara. Apa pesan Bapak untuk para generasi muda nih? Oke, jadi kalau untuk generasi muda khususnya yang sedang sekolah, yang sedang pendidikan atau yang sudah tidak sekolah, ini kita memulai peternakan itu dengan niat untuk ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu beternak niat lillahi ta'ala. Nawa itu ternak kambing lillahi ta'ala. Jadi kita diniati, betul-betul diniati. Karena nanti itu berkaitan dengan ibadah. Yang kedua untuk negara juga kita pengennya punya produk ternak yang absolut. Ya, ada sapi tertentu, jenis ternak tertentu, ayam tertentu yang khas miliknya Indonesia, miliknya Nusantara, supaya tidak diakui oleh negara lain dan kita bisa berdiri situ. Karena punya ciri khas. Kemudian untuk masyarakat umum, peternak sekarang tidak sesulit dulu, tidak harus tiap hari ngarit, tidak harus berbau, tidak harus repot. Ternak sekarang sudah ternak modern. Kalau pengen belajar ternak, bisa ke saya atau ke teman-teman yang ahli peternakan. Nanti ISNU juga akan mendampingi. Terima kasih. Oke, Bapak, terima kasih banyak atas insight-nya pada episode kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, para ISNUda, dari perbincangan hari ini kita jadi sadar ya bahwa ketahanan pangan itu bukan hanya soal produksi saja, tapi juga tentang menjaga kesehatan hewan sebagai bagian dari ekosistem. Semoga ini bisa menambah kesadaran bagi kita semua. Saya Melia Fayaza, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.